Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanang Kosim, SEMM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Khairat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mulai menjadi dosen di Universitas Al-Khairat sejak tahun 2018 dengan rumpun ilmu terapan, pohon ilmu bisnis manajemen, dan cabang ilmu manajemen keuangan. Pada program studi manajemen, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu akuntansi 1, akuntansi 2, manajemen biaya, manajemen perbankan, kemudian manajemen risiko, manajemen keuangan daerah, seminar manajemen keuangan, penganggaran perusahaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan internasional, dan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen biaya, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah prasyarat akuntansi 2. Mata kuliah ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami tentang pengertian biaya, kemudian tujuan biaya, dan ruang lingkup manajemen biaya, beberapa konsep biaya, serta metode-metode perhitungan biaya. Selanjutnya, mata kuliah ini akan membahas mengenai akuntansi biaya, konsep biaya, perilaku biaya, konsep proses produksi, kemudian biaya produksi, job order costing, kemudian proses costing, konsep cost volume production, yaitu disingkat dengan CVP, kemudian analisis variance dan pengambilan keputusan strategi, analisis komprehensif perusahaan yang dikunjungi di lapangan, kemudian terakhir itu ada metode pembebanan biaya. Selanjutnya, pada perkuliahan ini metode yang saya gunakan mengacu pada metode pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana pada delivery, yaitu proses saya menyampaikan materi perkuliahan dengan ceramah kepada mahasiswa dengan mudah dan menarik, sehingga mahasiswa dengan mudah menerima materi-materi yang saya sampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya menyajikan materi perkuliahan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu meliputi sikap, kemudian penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari 4 capaian pembelajaran lulusan itu, yang pertama tadi yaitu sikap, meliputi pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL yang kedua yaitu penguasaan pengetahuan, meliputi pertama, menguasai konsep dan teori dasar tentang praktik ilmu manajemen, baik itu skala nasional, internasional, maupun global. Selanjutnya, keterampilan khusus, yaitu meliputi mampu melaksanakan konsep, metode, dan fungsi-fungsi manajemen
Di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian pada tingkat operasional organisasi dalam skala nasional, internasional maupun global. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional yang berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah tersebut kemudian diturunkan lagi ke sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terbagi menjadi 16 pertemuan, ya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, pokok bahasan pada mata kuliah yang saya ampu ini, mata kuliah manajemen biaya, yaitu mengenai tentang akuntansi biaya, kemudian konsep biaya, perilaku biaya, kemudian konsep proses produksi, kemudian biaya produksi, job order costing, dan proses costing. Nah, itu semua pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah manajemen biaya ini. Kemudian selanjutnya ada juga konsep cost volume production atau disingkat dengan CVP ya. Kemudian analisis variance, manajemen profitabilitas pelanggan, kemudian pengambilan keputusan strategi, analisis komprehensif perusahaan yang dikunjungi di lapangan ya tentunya. Kemudian terakhir metode pembebanan biaya. Ini semua pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah manajemen biaya ini. Selanjutnya saya menggunakan referensi pada mata kuliah ini, yaitu ada terbagi dua, ada yang utama dan ada yang pendukung. Yang pertama utama yaitu dari Merin, M. Moen and Don. Ini buku manajemen accounting and control ya. Kemudian selanjutnya ada buku dari Hilton Maher Selto tahun 2008 yang berjudul Cost Management, edisi keempat Mitsgraw Hill Irwin. Kemudian ada Bloher, Chen dan Lin tahun 2000 manajemen biaya yang dipublis oleh Salemba 4 Jakarta. Kemudian ada Hansen dan Moen tahun 2000 manajemen biaya di Salemba 4 juga. Kemudian ada buku Hilton dan Platt tahun 2017 dengan judul Managerial Accounting, terbitkan oleh Mitsgraw Hill tahun 2017 di New York. Kemudian ada Bloher, Edward G. dan kawan-kawan tahun 2009 tentang manajemen biaya penekanan. Kemudian untuk pendukung ada buku dari Mulyadi, Activity Based Cost System atau Sistem Informasi Biaya untuk pengurangan biaya, diterbitkan oleh UPP, AMP, YKPN tahun 2003 di Yogyakarta. Dalam mata kuliah ini menggunakan media pembelajaran ada dua, yaitu dalam bentuk software dan hardware. Yang pertama dalam bentuk software itu saya menggunakan aplikasi Zoom, kemudian PowerPoint, selanjutnya Microsoft Excel, dan terakhir untuk software ini yaitu website. Selanjutnya yang kedua hardware, yaitu dalam bentuk RPS, ini sebagai alat bantu untuk materi-materi pokoknya untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian handbook, laptop dan smartphone, dan terakhir proyektor. Selanjutnya tim pengampu mata kuliah ini ada 3, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Ahmad SMM, dan Bapak Zulfikar Jaka Putra Jalamang SEMM. Demikian penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran secara luring dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, bagaimana kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah hadir bersama saya pada mata kuliah manajemen biaya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita mulai dengan pembacaan doa. Siapa yang akan baca doa? Oke, saya. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai mata kuliah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mengirimkan Al-Fatihah kepada pendiri Al-Fatihah dan juga kepada cucunya agar ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua sampai akhir hayat nanti. Al-Fatihah biniyadil qabul wa tamamin kulli sur wa ila hadratir rasul. Khususan ila ruh sahibul nagam al-mukarram ala al-habib Syekh Idris bin Salim al-Jufri. Khususan ila ruh al-habib Syekh Sargaf bin Muhammad bin Idris bin Salim al-Jufri wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, mata kuliah ini mata kuliah yang diajarkan di semester 3, semester ganjil tentang manajemen biaya. Sebelum kita masuk membahas lebih dalam, siapa yang tahu tentang manajemen biaya? Angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafita dengan NIM 23.2015 akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang manajemen biaya. Manajemen biaya diambil dari kata manajemen dan biaya. Manajemen yang selama ini kita ketahui adalah perencanaan pengaturan untuk mengelola sesuatu di bawah kepemimpinan kita sendiri atau di bawah kepemimpinan manajer. Untuk manajemen biaya sendiri adalah cara kita mengidentifikasi untuk mengukur suatu hal yang akan dijadikan tolak ukur untuk dijadikan patokan penganalisisan dan akhirnya untuk dialokasikan ke pembiayaan lain-lain, seperti contoh manajemen biaya untuk dialokasikan ke penggajian para karyawan ataupun pegawai dalam perusahaan. Kalau untuk manajemen biaya sendiri, setahu saya itu diatur oleh seorang manajer yang menguasai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini apakah untuk dijadikan ataupun dialokasikan ke sebuah proyek ataupun untuk dialokasikan ke gaji-gaji karyawan. Sekian dan Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Dinda, siapa namanya tadi? Novita tadi sangat detail ya. Maka perlu kita pahami semua ya, bukan hanya saudara-saudari Novita. Jadi manajemen biaya itu mata kuliah ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa memahami langsung tentang pengertian biaya tadi ya, yang disampaikan oleh Adinda Novita. Nah, manajemen biaya adalah proses perencanaan ya. Di situ ada manajemen, tentunya ada perencanaan, pengendalian, kemudian pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan biaya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di situ manajemen biaya dapat mengelola, merencanakan, mengendalikan pengambilan keputusan akhir untuk bagaimana perusahaan tersebut berdampak kepada masyarakat, tentunya dalam produk-produk yang mereka ciptakan. Ada beberapa poin kunci dalam manajemen biaya. Yang pertama ada perencanaan biaya, kemudian ada pengendalian biaya, selanjutnya ada pengukuran dan analisis biaya, kemudian pengambilan keputusan biaya, dan kontrol kualitas dan efisiensi. Ini semua menjadi poin kunci dalam melaksanakan manajemen biaya yang ada dalam perusahaan. Yang pertama kita ketahui ada tadi namanya perencanaan biaya. Dalam perencanaan biaya ini melibatkan mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Mungkin dalam satu periode tertentu, bisa dari awal itu harus direncanakan. Kalau tidak ada perencanaan, maka apa yang akan dituju itu tidak akan tercapai. Kemudian perencanaan biaya melibatkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk
berbagai kegiatan atau proyek serta alokasi sumber daya finansial yang tersedia ya. Jadi semua perencanaan itu dilakukan dengan matang, biaya apa yang dibutuhkan untuk melakukan produksi pada perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya mencakup tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa biaya aktual tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Jadi ada namanya pengendalian, dikendalikan dana itu. Dana yang tidak memang harus dibutuhkan harus dikeluarkan, tapi memang kalau ada dana yang tidak dibutuhkan jangan dikeluarkan ya. Pembiayaan itu harus dikendalikan. Kemudian yang ketiga ada pengukuran dan analisis biaya. Nah, ini melibatkan pengukuran biaya untuk berbagai kegiatan produk atau layanan dalam organisasi. Analisis biaya digunakan untuk memahami struktur biaya, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, dan mengidentifikasi peluang mana yang mengurangi biaya dan atau bisa juga meningkatkan efisiensi biaya yang pada perusahaan. Selanjutnya pengambilan keputusan biaya. Nah, ini juga penting di akhir, apakah biaya itu dilakukan dalam berbagai kegiatan, produk atau layanan organisasi. Apakah harus dilakukan pembiayaan atau tidak, atau kita harus kendalikan dana yang harus dikeluarkan atau tidak. Yang kelima, kontrol kualitas dan efisiensi. Nah, ini juga penting dalam manajemen biaya. Selain mengendalikan biaya, manajemen biaya juga melibatkan kontrol terhadap kualitas produk atau layanan yang dihasilkan dan efisiensi operasional organisasi. Jadi ini kontrol digunakan untuk sebuah produk yang diciptakan oleh perusahaan. Ketika kualitasnya bagus, maka akan berdampak kepada pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Produk kalau diciptakan tidak bagus, maka berdampak pada keuntungan ya. Ketika produknya diciptakan laptopnya kurang bagus, kurang keinginan apa yang diinginkan masyarakat tidak ada di laptop itu, maka dampaknya akan berdampak kepada perusahaan tersebut, akan mengurangi keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada konsep biaya. Konsep biaya di sini ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya marginal, biaya historis, dan biaya perencanaan. Kemudian biaya tidak langsung dan biaya langsung, biaya tersembunyi, dan biaya relevan. Nah, ini semua secara umum ya, ini biaya yang dilaksanakan oleh di bagian bisnis. Kita lanjut ke fungsi biaya. Fungsi biaya itu ada 6 item. Yang pertama mengukur kinerja, kemudian perencanaan dan perdagangan, pengambilan keputusan, pengendalian biaya, penentuan harga, dan evaluasi kelayakan investasi. Ini adalah fungsi biaya dalam melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya kita masuk pada jenis dan manfaat biaya pada bisnis. Saya mau bertanya Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Anggraini. Saya akan bertanya, apa perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada jenis dan manfaat biaya pada bisnis. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Nah, ada pertanyaan tadi dari teman-teman, yaitu apa perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, saya bisa menjawab. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Muhammad dengan NIM 2322. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditetapkan secara langsung atau dibayarkan kepada suatu pabrik atau departemen secara langsung, seperti produk secara langsung dan tenaga kerja secara langsung.
Dan ada juga perbedaan, yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat didistribusikan secara langsung kepada suatu pabrik atau departemen. Contohnya adalah biaya overhead pabrik dan biaya administrasi umum. Oke, cukup sekian dari saya, mungkin bisa membantu teman saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari saudara siapa namanya? Saiful, bahwa perbedaan itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produksi kepada tenaga kerja langsung ya, yang membuat sebuah produk. Di situ ada tenaga kerja langsung yang terjun langsung membuat, contohnya kalau dalam pembuatan motor ya, pegawainya itu yang dibuat, tenaga kerjanya itu yang dibayar langsung, itu istilahnya. Kemudian biaya bahan bakunya itu untuk yang biaya langsung. Kemudian biaya tidak langsung itu yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja langsung secara langsung membuat produk motor tersebut. Yaitu contohnya tadi ada bagian administrasi, overhead pabrik, keamanan dan lain sebagainya. Kemudian biaya langsung, ini pertanyaan tadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung di sini biaya yang dapat didistribusikan secara langsung ke suatu produk atau departemen. Contohnya adalah bahan baku tadi, kemudian tenaga kerja langsung. Tadi sudah disampaikan ada dua yang bekerja langsung menciptakan sebuah motor, merakit sebuah motor. Kemudian bahan baku dari motor itu apa? Baja, maka itu biaya dikeluarkan untuk biaya langsung. Kemudian selanjutnya biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung didistribusikan ke suatu produk atau departemen. Contohnya biaya overhead pabrik dan biaya administrasi umum. Ini di luar dari pekerja langsung yang menciptakan produk tadi. Sampai di sini paham? Nah, kita masuk manajemen biaya ini dilakukan oleh beberapa perusahaan ya. Ada manufaktur, kemudian ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa ya. Jadi tadi manajemen biaya itu secara umum. Kita membahas tentang di sini manajemen biaya tentang biaya manufaktur. Yang pertama ada namanya direct material. Kemudian yang kedua ada direct labor. Kemudian yang terakhir manufacturing overhead. Nah, tiga komponen ini adalah digunakan dalam pembiayaan manufaktur. Manufaktur ini ya perusahaan ya menciptakan sebuah produk. Kayak perusahaan mobil, motor. Intinya perusahaan ini bisa menciptakan sebuah produk, itu namanya manufaktur. Kalau perusahaan dagang, dia membeli barang ya dari perusahaan kemudian menjualnya. Kayak contohnya di sini perusahaan dagang ini apa? Toko ya, toko, kemudian dealer-dealer. Toko dealer itu dealer mobil, toko bangunan dan lain sebagainya. Yang pertama direct material. Direct material ini adalah biaya bahan baku yang dikonsumsi selama proses produksi dan dapat ditelusuri terhadap barang jadi. Jadi direct material ini berarti asumsikan material ya, kayak bahan baku ya. Di sini bisa dapat ditelusuri terhadap barang jadi. Jadi kayak motor itu toh. Contohnya motor itu bisa ditelusuri. Komponennya itu apa? Baja dari sepeda motor ya. Contoh sebuah produk perusahaan itu adalah motor. Nah, bahan dari motor itu apa? Baja. Maka diketahui biaya bahan baku yang dikonsumsi selama proses produksi dan dapat ditelusuri terhadap barang jadi. Jadi asalnya itu ditahu. Oh, kalau direct material ini produk motornya ini bahannya dari baja, ketahuan dia. Berarti bahannya itu dari baja. Kemudian direct labor. Ini biaya gaji, upah, dan tunjangan untuk pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi. Contohnya pekerja yang bekerja di pabrik perakitan motor. Jadi direct labor ini sama tadi juga ya, biaya langsung ya. Ini diberikan kepada tenaga kerja langsung yang merakit sebuah motor. Selanjutnya
item terakhir itu manufacturing overhead. Nah, di sini manufacturing overhead ini ada kebalikannya ya, dari sana ada indirect material, ada indirect labor. Kemudian other cost. Di sini indirect material ini adalah bahan baku yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Kemudian tidak mudah ditelusuri dari barang jadi atau barangnya tidak signifikan. Contohnya ini adalah pelumas yang digunakan pada saat merakit motor. Nah, ini indirect material ini merupakan biaya juga, tapi tidak termasuk dari direct material dan direct labor tadi. Ini contohnya pelumas yang digunakan pada saat merakit motor. Contoh pelumas itu kayak minyak ya. Minyak itu biasa digunakan untuk merakit motor, digunakan minyak. Tapi kita tidak tahu bahan minyak itu apa. Mungkin bahannya tidak signifikan ya, tidak semata-mata minyak mentah, tapi ada campurannya. Itu yang tidak bisa kita ketahui. Kemudian indirect labor, biaya personil yang tidak bekerja secara langsung dalam proses produksi. Contohnya gaji upah dan tunjangan untuk pekerja kebersihan dan satpam di pabrik. Ini tidak masuk ya, di luar dari tadi, di luar dari pekerja langsung, tenaga kerja langsung yang menciptakan motor tadi. Kemudian yang terakhir, other cost, itu biaya produksi selain biaya bahan baku tadi. Kemudian biaya personil yang tidak bekerja secara langsung dalam proses produksi. Contohnya di sini biaya depresiasi mesin dan pabrik, biaya asuransi, biaya utilitas. Depresiasi ini adalah penyusutan ya, penyusutan mesin, kemudian biaya pabrik, biaya asuransi, kemudian ada biaya utilitas. Utilitas ini pembiayaan air dan lain sebagainya, sewa air, listrik dan sebagainya. Nah, dari klasifikasi 3 tadi poin penting dalam manajemen manufaktur, pembiayaan manufaktur, ada 3 tadi: direct material, direct labor, manufacturing overhead. Nah, dari sini terbagi lagi klasifikasi biaya manufaktur, turunannya ya. Jika digabungkan direct material dan direct labor ini akan menciptakan pembiayaan baru, namanya prime cost. Kemudian jika direct labor juga digabungkan dengan manufacturing overhead ini tadi, yang masuk semua tadi indirect material, indirect labor, maka digabung dengan manufacturing overhead ini akan menciptakan pembiayaan baru, manufaktur, yaitu conversion cost. Jadi dikonversi dari barang jadi, bahan baku, kemudian dikonversi jadi pembiayaan baru. Nah, ini arus ya, arus biaya manufaktur. Tadi dari awal dari direct material itu bahan baku ya, baja. Ini kita cerita tentang perusahaan motor ya. Di sini dia memerlukan direct material itu ada baja, kemudian direct labor ini biaya langsung untuk upah tenaga kerja langsung. Kemudian manufacturing ini di luar dari direct material, direct labor, yaitu indirect material, indirect labor. Kemudian menjadi work in process inventory, ciptakan barang produk. Kemudian di sini adalah salah ketik ini ya. Di sini ada pengepakannya, kemudian terakhir ini adalah cost of good, ini untuk penjualan ya. Dari awal pembuatan, proses penjadian barang, kemudian mencek kualitasnya, kemudian dijual, jadilah produk ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita untuk mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan kasih tugas untuk kalian, tugas kelompok untuk membuat materi singkat ini ya. Jadi dirangkum, nanti dikumpul minggu depan. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.